Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Zakaria. Hari ini di video ini saya akan membahas sekaligus memberikan argumentasi saya mengenai keterlekatan antara desa dan juga kemiskinan. Sekaligus menjawab pertanyaan apakah desa itu identik dengan kemiskinan atau tidak. Nah, berbicara mengenai desa di Indonesia sendiri, kita sama-sama tahu bahwasanya hubungan antara desa dan kota itu tidak dapat dipisahkan. Sebagian besar masyarakat kota saat ini adalah masyarakat yang berasal dari pedesaan. Kita bisa melihat contohnya adalah ketika Lebaran Jakarta yang sepi karena ditinggal sebagian besar penduduknya pulang ke kampung halaman mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang berasal dari desa. Nah, perbedaan antara akses kota dan juga desa ini salah satu halnya diakibatkan oleh pembangunan yang tidak merata, sehingga terkadang itu menimbulkan stigma bahwasanya desa itu identik dengan kemiskinan akibat desa itu terisolir atau dan segala macam hal yang lainnya. Nah, padahal pada kenyataannya beberapa desa mungkin kondisinya lebih baik dibandingkan beberapa kota, entah itu dari segi ekonomi ataupun pendidikan ataupun sisi yang lainnya. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar pulau di Indonesia jumlah penduduk miskinnya itu mungkin didominasi oleh masyarakat pedesaan. Nah, khusus untuk di Pulau Jawa, jumlah masyarakat miskinnya itu lebih banyak di kota dibanding desa. Nah, di Indonesia sendiri persentase masyarakat miskin di kota dan desa ini adalah di kota sebanyak 7,38% dan juga di desa sebanyak 12,82%. Nah, hal ini tidak terlalu jauh angkanya, dan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya tidak setuju apabila desa itu diidentikan dengan kemiskinan. Nah, karena menurut saya banyak di Indonesia desa-desa itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa yang bisa membuat desa itu maju dari segi ekonomi gitu. Kita bisa melihat contohnya dari desa-desa yang ada di dataran tinggi ataupun di lereng gunung. Semisal desa Sembungan yang berada di dataran Dieng di Kabupaten Wonosobo dan juga desa Selo yang berada di Boyolali di kaki gunung Merbabu kalau tidak salah. Nah, karena letak geografisnya itu tanah-tanah di desa tersebut subur yang kemudian membuat hasil dari pertanian mereka ini memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga hasil dari pertanian mereka bisa mereka kirim ke kota-kota besar, sehingga itu bisa menjadi pemasukan bagi desa mereka yang mayoritas penduduknya adalah petani sayur dan buah-buahan. Nah, selain juga dari pertanian tersebut, letusan gunung yang mungkin menurut kita secara kasual itu merupakan bencana bagi desa-desa tersebut, tapi bagi masyarakat setempat letusan gunung itu bisa menjadi berkah, sebab letusan gunung itu bisa menghasilkan bahan-bahan material seperti pasir dan batu yang bisa mereka jual ataupun bisa mereka pakai. Juga akibat dari letusan gunung tersebut, tanah-tanah di sekitar desa tersebut menjadi subur, sehingga hasil-hasil dari pertanian mereka menjadi bagus. Untuk mendukung argumentasi saya yang tidak setuju apabila desa itu diidentikan dengan kemiskinan, saya mengambil contoh yakni desa Sembungan yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik mengenai Kabupaten Wonosobo sendiri, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015 sampai 2019 ini relatif meningkat. Meskipun di tahun 2017 mengalami penurunan, tapi di setiap tahunnya dia berhasil naik. Nah, kemudian ada juga presentasi penduduk miskin Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015 dan 2019 yang cenderung menurun di tiap tahunnya. Nah, akibat angka-angka tersebut itu terdapat faktor yang membuat angka-angka tersebut itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo itu meningkat dan juga presentasi penduduk miskin di Wonosobo itu menurun. Salah satunya pertama adalah bagaimana di dataran tinggi tersebut dari sektor pertanian, kita sama-sama tahu bahwasanya dataran tinggi Dieng ini sebagai penghasil kentang terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini adalah datanya, hampir
selama kurang lebih 10 tahun belakangan mereka dapat menghasilkan sekitar 47.711 ton per tahun. Ya, itu baru kentang, belum lagi bahan-bahan hasil-hasil perkebunan yang lain seperti bawang, ubi kayu, ataupun sayuran dan buah-buahan. Nah, mereka juga memiliki salah satu ciri khas dari desa tersebut, ya ini adalah carica. Yang mana carica ini adalah sejenis pepaya, namun karena dia tumbuh di suhu yang rendah mengakibatkan dia tumbuh kecil, tidak seperti pepaya yang lain. Nah, cerica ini dapat dengan mudah didapatkan di Wonosobo, yang kemudian dapat mereka jadikan ciri khas atau oleh-oleh khas Wonosobo. Nah, faktor yang lain selain dari hasil pertanian dari sektor pertanian ini adalah sektor pariwisata. Kita sama-sama tahu bahwasanya beberapa tahun belakangan potensi wisata di daerah Dieng ini meningkat. Ya, kita bisa melihat dari data yang saya ambil dari Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Mengapa ada dua? Karena secara geografis Dieng bagian timur itu masih masuk ke dalam Kabupaten Wonosobo, dan barat Dieng bagian barat ini masih masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara, sehingga ada dua data dari kabupaten yang berbeda. Nah, setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, entah baik dari itu wisatawan lokal ataupun mancanegara. Nah, hal ini kemudian yang dimaksimalkan oleh masyarakat lokal untuk mereka menciptakan lapangan-lapangan pekerja baru bagi masyarakat setempat. Kemudian selain itu juga selain lapangan pekerja baru, mereka yang notabene mereka punya rumah yang tidak terpakai di sana, itu bisa mereka jadikan sebagai homestay bagi turis yang berkunjung ke sana, sehingga itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat. Nah, selain itu juga seperti bagaimana kita tahu pengrajin cenderamata di sana pun ikut berdampak gitu, sehingga itu menyebabkan penghasilan dari masyarakat sekitaran tempat wisata ini menjadi terbantu gitu. Nah, atas dasar data-data itulah saya dapat menyimpulkan bahwasanya tidak semua desa di Indonesia ini identik dengan kemiskinan. Ada faktor-faktor yang menentukan apakah desa itu berada di garis kemiskinan atau tidak. Nah, salah satu buktinya adalah data-data yang saya tampilkan tadi, itu bisa menjadi penentu bahwa desa itu bisa keluar dari jurang kemiskinan atau tidak. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya Viv Nur Zakaria, terima kasih dan sampai jumpa.